anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Pergi menyadap karet, 2 warga Solok Selatan diterkam harimau. Polda Sumatera Barat mengungkap peredaran sabu-sabu jaringan internasional dengan barang bukti 50 kg. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur lumpuh. Dua warga Jorong Sungai Rambutan, Nagari Persiapan Batang Lolo, Kecamatan Kotopari Gadang Diateh, diterkam harimau di ladangnya yang berada di Bukit Batuang Gadang, Mudiak Sako, pada hari Selasa. Kedua korban adalah Amsal dan Pandi, yang merupakan ayah dan anak. Terdapat luka robek pada kaki dan tangan, serta punggung kedua korban. Kondisi paling parah dialami sang ayah, Amsal, dengan kondisi kaki kanan luka parah. Saat ini, kedua korban telah berada di RSUD Solok Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Korban didampingi oleh Kapolsek, Camat, tim dari kantor SAR, polisi, dan tentara. Menurut Kapolsek Kotopari Gadang Diateh, Ibtu Taufik Indra, peristiwa itu terjadi saat Amsal menyusul anaknya Pandi. Amsal pergi bersama anaknya yang lain yang bernama Fatar ke kebun karet. Hal itu dilakukan karena sang anak belum kembali ke rumah sejak Selasa pagi. Namun saat sampai di Bukit Batuang, harimau mengejar mereka hingga terguling ke tanah. Peristiwa itu dilaporkan ke warga lain. Mendapat laporan itu, warga menyusul bersama-sama dan mengevakuasi kedua korban untuk dibawa ke RSUD Solok Selatan. Polisi juga telah menginformasikan peristiwa ini kepada BKSDA Sumatera Barat untuk segera menangkap harimau itu dan melepas liarkannya ke daerah lain. Beliau diterkam oleh harimau yang ada di kawasan hutan yang berada di dari Batang Lolo Persiapan. Jadi mungkin sekarang kondisi beliau dua orang warga yang kena terkam harimau ini ditangani oleh rumah sakit dengan kondisi yang cukup parah. Saat ini, warga sekitar diimbau untuk sementara menghindari kawasan perkebunan di sekitar lokasi kejadian. Harimau masuk ke ladang yang tak jauh dari permukiman menjadi pertanda jika habitat si raja hutan itu mulai terganggu oleh aktivitas manusia. Sri Louis melaporkan dari Solok Selatan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah beserta kamar-kamar kontrakannya di daerah Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang pada Selasa malam. Diduga banyaknya drum menyimpan bahan bakar di dalam rumah, membuat api cepat membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 5 unit mobil pemadamnya dengan puluhan personel ke lokasi untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman tak berlangsung mulus. Proses pemadaman sempat terkendala karena lokasi kebakaran berada di daerah padat permukiman. Belum lagi masalah akses jalan menuju ke lokasi kebakaran sempit. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 1 jam. Kesulitan kita pertama akses jalan, ya, karena daerah Sebeban itu cukup padat dan juga dia dari jalan raya, jalan besar itu agak masuk ke dalam. Ya tadi setelah kita melakukan pemadaman ternyata di salah satu bangunan, salah satu kamar itu ada tumpukan minyak bensin. Kita menurunkan ada 5 armada, sekitar 80 personil. Teman-teman dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan.
Perkiraan kerugiannya berapa, Pak? Kita perkirakan kerugian ada sekitar 350 juta. Akibat kebakaran ini, seorang pemilik rumah dilaporkan mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi yang jelas satu rumah ini kan banyak kamarnya. Jadi ini kami dengan Pak Lurah, dengan Pak RT sedang mendata beberapa kamar yang terbakar, apa yang bisa diselamatkan di rumah ini. Tapi ada salah satu yang rumah ini Milik rumah, yang luka terbakar tadi kan. Parah atau gimana Pak kondisinya Pak? Telepon dari warga kita RT itu cuma luka terbakar. Bagaimana kondisinya kita belum melihat. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Tak hanya itu, polisi juga harus mendalami penemuan drum yang berisi BBM. Apakah BBM itu ilegal dan rumahnya dijadikan gudang penyimpanan? Pasalnya merupakan hal yang aneh jika ada warga yang menyimpan BBM dalam jumlah banyak, sementara saat ini sangat mudah untuk mendapatkan BBM di SPBU yang bertebaran di seantero kota. Alfi melaporkan dari Padang. Jalan di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, yang menghubungkan 4 nagari dan menjadi akses vital bagi masyarakat, terban dibiarkan begitu saja dan hampir putus. Namun hingga saat ini, jembatan itu belum juga diperbaiki pemerintah. Meski diberikan rambu peringatan bagi pengendara yang melewatinya, namun tetap saja membahayakan pengguna jalan, karena jalan itu terancam putus. Lebih dari separuh badan jalan terkikis oleh air sungai. Bahkan hanya menyisakan lapisan aspalnya saja. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akses warga dari Nagari Gurun Panjang, Nagari Gurun Panjang Utara, Nagari Gurun Panjang Barat, dan Nagari Gurun Panjang Selatan akan terputus. Jika ini terjadi, maka warga yang tinggal pada 4 nagari itu harus memutar sejauh 8 km jika ingin ke pasar. Wali Nagari Gurun Panjang mengatakan, terbannya jalan itu diakibatkan oleh bencana air bah yang terjadi di pesisir selatan pada Maret 2023 lalu. Kondisi aspal jalan yang tersisa telah mulai mengalami keretakan. Ya kalau seandainya jalan ini terputus, jadi masyarakatnya bisa melalui jalan melingkar. Yang mana jalan melingkar itu, contohnya masyarakat kita mau naik sampai ke SMA ini bisa menempuh jarak 8 kilo jalan lingkarnya, baru sampai ke SMA. Sementara kalau kita anak sekolah dari nagari kita cuma sekitar 500 meter. Tak berapa lama setelah dihantam air bah, kondisinya saat itu belum terlalu parah. Tapi karena tidak adanya tindakan dari pemerintah pesisir selatan dan akibat terkikis secara terus-menerus oleh air sungai, menyebabkan jalan ini nyaris putus. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Beginilah suasana razia yang dilakukan puluhan petugas Satpol PP Padang di sejumlah tempat hiburan malam di Kecamatan Padang Selatan, Pusat Kota Padang pada Selasa malam. Razia mendadak ini berlangsung ricuh saat pengunjung tempat hiburan malam tidak mau dibawa petugas ke mobil. Para pengunjung itu dibawa petugas karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas diri masing-masing. Selain enggan, pengunjung dan petugas terlibat aksi tarik-menarik. Tak hanya itu, petugas dengan pengunjung juga terlibat adu mulut. Dalam razia ini, petugas mengamankan belasan pengunjung, baik pria maupun wanita. Belasan pengunjung itu kemudian dibawa petugas ke kantor Satpol PP Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alasan petugas melakukan razia karena tempat hiburan malam beroperasi melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kita dari Satpol PP bersama jajaran turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sekaligus juga penertiban. Pertama untuk kepada muda-mudi yang masih kurang pada dini hari ini di sekitar kawasan Kota Tua, sekitar kawasan Muaro Padang, Batang dan juga kita juga masih temukan di lapangan tempat hiburan malam yang masih melanggar jam operasional dan jauh dari jam operasional sudah dengan peraturan daerah Kota Padang.
Diduga, para pengunjung tempat hiburan malam berani melawan petugas karena razia tidak mengikut sertakan petugas dari instansi lain untuk mengawal razia, baik dari polisi maupun anggota polisi militer TNI. Alfi melaporkan dari Padang.